Kita kelompok 2 kan ya? Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Yuspa, dan ada teman saya Akmal, dan ada juga Hamdi. Langsung saja presentasinya. Kita mulai. Dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Asal mula berdirinya dinasti Murabitun dan Muwahhidun. 1. Dinasti Murabitun. Murabitun atau Al-Murawiyah 445 sampai 541 atau 1056 sampai 1147 merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka. Ribat. Murabitun atau ribat sejenis benteng pertahanan Islam yang berada di sekitar masjid. Masjid mempunyai multifungsi sebagai tempat ibadah, penyebaran dakwah sekaligus sebagai benteng pertahanan. Anggota pertamanya berasal dari Lamtuna, bagian dari suku Sanhaja yang suka mengembara di padang Sahara. Salah satu kebiasaan mereka menggunakan cadar yang menutupi wajah di bawah mata. Kebiasaan ini dinamakan mulat samun atau para pemakai cadar, yang kadang-kadang menjadi sebutan lain bagi kaum Murabitun. Kemudian yang kedua, dinasti Muwahhidun. Sama halnya dengan dinasti Murabitun yang memulai propagandanya di bidang keagamaan atau setidak-tidaknya menjadikan agama sebagai dasar gerakan tersebut. Pelopor dan sekaligus sebagai pendiri adalah Muhammad ibnu Tumar yang lahir di Atlas tahun 1082 Masehi. Dia berasal dari suku Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Dia merupakan seorang pengelana yang haus ilmu pengetahuan. Dia belajar dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari Cordoba, Alexandria, Mekah, dan akhirnya di Baghdad. Setelah kembali dari perantauannya di Maroko, Ibnu Tumar mulai mengadakan propaganda pembaruan terhadap tradisi Islam yang dogmatis kepada pentauhidan yang murni dan tegas. Sebutan yang diberikan kepada pengikutnya adalah Al-Muwahhidun yang berarti penegak keesaan Tuhan. Kemudian B, perkembangan yang dicapai oleh dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Andalusia. 1. Kemajuan dan kemunduran dinasti Murabitun. Kemajuan. Dinasti Murabitun memegang kekuasaan selama 90 tahun dengan 6 orang penguasa yang telah disebutkan di atas. Murabitun memegang peran penting mempersatukan bangsa Barbar dalam satu kesatuan. Dinasti Murabitun banyak mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan masjid. Dinasti inilah yang pertama membuat dinar memakai huruf Arab dengan tulisan Amir al-Mu'minun. Di bagian depan mencontoh uang Abbasiyah dan bertuliskan kalimat iman di bagian belakang. Baiklah, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Kemunduran. Dinasti Murabitun mengalami kemunduran dan kehancuran pada tahun 541 Hijriah atau 1147 Masehi. Sebab-sebab kehancuran mulai terasa ketika Ali, anak Yusuf, menduduki jabatan Amir. Karena tidak secakap ayahnya, ia banyak menggunakan waktunya untuk beribadah, didominasi istrinya. Hal ini membuat masyarakat tidak bergembira. Bangsawan berebut kekuasaan. Tentaranya ceroboh, orang kaya Barbar mengikuti jalan setan. Adapun secara terperinci, di antara faktor-faktor penyebab runtuhnya pemerintahan dinasti Murabitun adalah 1. Lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Yang kedua, berubahnya watak ras pembawaan Barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di Andalusia yang mewah. Mereka memasuki Andalusia ketika kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. Yang keempat, kontak dengan peradaban sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi.
Yang kelima, dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, yaitu Al-Muwahhidun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hamdi. Silakan. Dilanjut. Yang kedua, kemajuan dan kemunduran dinasti Muwahhidun. A. Kemajuan. Pada masa Muwahhidun, Spanyol mencapai puncak kejayaannya, terutama pada zaman Mukmin. Perkembangan peradaban Islam, terutama pengembangan ilmu, politik, dan ekonomi. 1. Dalam bidang politik, dinasti Muwahhidun telah mampu menguasai wilayah Kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. 2. Dalam bidang ekonomi, dinasti Muwahhidun telah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa daerah di Italia, seperti perjanjian perdagangan dengan Pisa pada tahun 1154 Masehi, Marseille, Venice, dan Sicilia pada tahun 1157 yang berisi ketentuan tentang perdagangan, izin mendirikan gudang, kantor, loji, dan bentuk-bentuk pemungutan pajak. 3. Dalam bidang arsitektur, dinasti Muwahhidun banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen seperti Giralda, Menara Masjid Jami Sevilla, Bab Akuau, dan Al-Kutubiyah. Menara yang sangat megah di Marakiyah, serta Menara Hasan di Rabah. 4. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, banyak ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Muwahhidun. Muwahhidun ini terutama pada masa kepemimpinan Abdul Mukmin dan Abu Yakub Yusuf adalah sebagai berikut. A. Ibrahim bin Malik bin Mulkum adalah seorang pakar Al-Quran dan ilmu nahwu. B. Al-Hafiz Abu Bakr bin Al-Jad, seorang ahli fikih, dan Ibnu Az-Zuhur, ahli kedokteran. C. Ibnu Bajjah, seorang filsuf dengan karyanya Rule of Solitary. Ia juga ahli dalam bidang musik yang disebut Page dan atau Page. D. Ibnu Tufail, seorang filsuf dengan karyanya Hayy bin Yaqzan. Ia juga dikenal sebagai seorang dokter, ahli geografi, dan juga dianggap sebagai penyair Andalusia atau yang dikenal dengan nama Al-Andalusi, Al-Qurtubi, atau Al-Isibili. B. Kemunduran. Setelah mengalami kekalahan selama 1 abad, yaitu dari tahun 1113 sampai 1169 Masehi, dinasti Muwahhidun mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Kemunduran ini terasa setelah An-Nasr wafat. Selanjutnya dipimpin oleh pimpinan yang lemah. Adapun faktor kemunduran dinasti Muwahhidun ini disebabkan oleh 1. Perebutan tahta di kalangan keluarga. 2. Lemahnya kontrol terhadap penguasa daerah. 3. Mengendurnya tradisi disiplin. 4. Memudarnya keyakinan akan keagungan misi Al-Mahdi bin Tumar. Bahkan namanya tidak disebut lagi dalam dokumen negara. Mungkin dilanjut lagi kepada Saudara Yuspa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.